Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Kaum muslimin pendengar rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin bab keutamaan salat malam. Hadis berikutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama salasa uqadin. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, setan menali pada ujung kepala seseorang dari kalian tatkala tidur sebanyak 3 kali ikatan atau sebanyak 3 ikatan. Yadribu ala kulli uqdatin. Maka setiap ikatan setan itu berkata, alaika lailun tawilun farqud. Malam ini adalah malam yang panjang bagimu, maka berbaringlah, tidurlah. Fa in istayqadha fadzakarallaha ta'ala in jalat uqdatun. Maka jika seseorang yang tidur tadi bangun, dan ketika bangun ia berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka terlepaslah inhalat uqdatun, maka tali itu pun terlepas satu ikatan. Fa in tawaddaa inhalat uqdatun, dan apabila kemudian ia berwudu, maka terlepaslah ikatan yang kedua. Fa in shalla inhalat uqaduhu kulluha. Maka tatkala ia salat, setelah berwudu, kemudian ia salat, maka terlepaslah semua ikatan-ikatan yang ada pada kepalanya tadi atau ujung kepala tadi. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs. Maka dia bangun di pagi hari tadi dengan keadaan yang nasyitan, semangat, thayyiban nafs, yang memiliki jiwa yang baik. Wa illa, namun jika tidak, asbaha khabisan nafsi kaslan. Maka jika tidak, ia di pagi hari tadi menjadi orang yang khabis, orang yang jelek. Jelek jiwanya, kaslan, orang yang malas. Muttafaqun alaihi. Qala Imam Nawawi, qafiyatu ar-ra'si atau qafiyatu ar-ra'si ay akhiruhu, yakni ujung kepala. Pada hadis ini diambil kesimpulan atau faidah. Yang pertama ialah tatkala seseorang manusia itu tidur, maka datanglah setan. Demikianlah keadaan setan yang senantiasa tidak pernah bosan-bosannya, tidak pernah menyerah untuk senantiasa menyesatkan anak cucu Adam. Sampai-sampai mereka sangat semangat sekali untuk menghalangi kita dari berbuat kebaikan. Semisal di kebaikan di malam hari ialah sholat malam terkhusus. Maka setan datang membawa tali-talinya, kemudian mengikat ujung kepala kita dengan tali tadi. Tentu ini merupakan perkara yang gaib, yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Maka pelajaran yang kedua ialah hendaknya kita mengimani apa saja yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dari perkara-perkara yang belum tentu kita bisa melihatnya, namun kita sekedar mengimaninya. Karena ini merupakan perkara goibiyah. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW menyebutkan perihal setan yang datang kepada kita. Namun di sana juga Rasulullah SAW membawakan informasi yang penting kepada kita, bagaimana menyelesaikan solusi atau memberikan solusi dari masalah
tatkala setan memberikan makar kepada kita berupa menggoda kita tatkala kita tidur. Maka Nabi mengatakan tatkala kita bangun kemudian zikir. Ya. Disebutkan dalam hadis lain kita dianjurkan untuk berdoa setelah bangun tidur, alhamdulillah di ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kemudian bisa dilanjutkan dengan zikir-zikir semisal subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ataupun zikir-zikir yang lain. Maka terlepaslah tali ikatan yang mengikat kepada kita, tali yang pertama. Lalu apabila seseorang kiat berikutnya, apabila dia kemudian melanjutkannya dengan berwudu, maka terlepaslah tali ikatan berikutnya. Dan apabila seseorang itu sholat, maka terlepaslah semua ikatan tadi, yakni 3 ikatan tadi. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwasanya berdasarkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha disebutkan Nabi Muhammad SAW tatkala mengawali malam untuk melakukan sholat malam qiyamul lail, Nabi memulainya dengan 2 rakaat yang ringan. Ya. Kata Ibnu Utsaimin di sini merupakan hikmah agar tali yang mengikat tadi segera terlepas semua. Ya. Jadi 2 rakaat yang ringan, diawali dengan 2 rakaat yang ringan. Ini merupakan solusi dari Nabi Muhammad SAW. Faedah yang keempat, apabila seseorang telah melakukannya, ia berzikir tatkala bangun tidur, kemudian berwudu, kemudian sholat, maka dia mendapatkan kebaikan berupa jiwa yang bersemangat di pagi hari. Jiwa yang bersemangat dan keadaannya baik. Namun jika tidak, dia dalam keadaan yang buruk dan keadaan yang malas. Jadi bangun malam itu untuk sholat malam tentunya ya, mempengaruhi keadaan jiwa kita nanti di pagi hari. Ini merupakan apa? Keutamaan sholat malam bisa memberikan semangat, efek semangat kepada kita di pagi hari. Ini merupakan resep dari Rasulullah SAW. Ya. Hadis riwayat muttafaqun alaih, yakni Bukhari Muslim. Maka untuk seseorang itu dimudahkan supaya bisa bangun malam untuk salat malam, para ulama menyebutkan banyak tips-tips. Yang pertama ialah di siang harinya dia berikan waktu untuk tidur sejenak, ya, agar seseorang tidak terlalu capek di malam hari nanti yang bisa menyebabkan tidurnya terlalu panjang. Ya, maka disunahkan ya seorang itu tidur siang, namanya qailullah. Ya, qailullah. Setidur sejenak. Walaupun mungkin hanya 15 menit atau 30 menit. Ia sisihkan waktu untuk tidur. Yang kedua, ia tidak bergadang, ya. Hendaknya sebagaimana kebiasaan Nabi Muhammad SAW tatkala setelah salat Isya beliau tidur. Termasuk perkara yang makruh, kata Nabi, seseorang yang setelah Isya mereka bergadang tanpa ada keperluan, karena ini bisa menyebabkan seseorang terhalang dari salat malam, terhalang dari bangun di sepertiga malam terakhir. Lalu kiat yang ketiga yang perlu diperhatikan ialah seseorang hendaknya menjauhi segala maksiat. Sebagaimana perkataan para salaf dahulu, ya, mereka terhalangi dari salat malam dikarenakan banyak dosa di siang hari. Ya. Jadi tidak hanya perkara-perkara yang real, ya, perkara-perkara yang bisa dilihat, ya, perkara yang bisa dilihat dengan mata, atau perkara sesuatu yang bisa dinalar dengan otak, apabila agar kita ini bisa bangun di malam hari. Namun di sana ada perkara yang secara tersembunyi, secara sir, secara rahasia, yakni hendaknya seseorang menjauhi maksiat dalam keadaan apapun, terkhusus di siang hari, agar di malam harinya bisa melakukan ketaatan, yakni sholat malam.
maka hati yang terlalu banyak melakukan kemaksiatan bisa menghalangi seseorang dari banyak beramal soleh, semisal terhalang dari membaca Al-Quran, terhalang dari sholat malam, terhalang dari segala macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu juga tips berikutnya, apabila seseorang sudah berkeluarga, maka hendaknya membangunkan suaminya atau membangunkan istrinya. Inilah merupakan bentuk ta'awun alal birri wat taqwa. Sebagaimana dalam hadis Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang laki-laki yang membangunkan istrinya. Ya. Apabila istrinya masih belum bangun, ia teteskan air wudhunya, ia percikan di wajah istrinya agar bangun. Sebagaimana pula sebaliknya, seorang istri yang membangunkan suaminya di sepertiga malam untuk melakukan sholat malam, ini merupakan bentuk ta'awun alal birri wat taqwa. Dan mungkin banyak tips-tips yang lain yang bisa mengusahakan seseorang agar bisa bangun di malam hari. Mungkin ini yang bisa kita bacakan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada hadis-hadis berikutnya biidznillah ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.